Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Octavianus Ardian Nugroho. Di kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, itu teknik perancangan. Eh, jadi dari LPS sendiri kita setting untuk 12 kali pertemuan dan pelajaran ini dipakai di semester 5. Jadi di pelajaran ini dipakai sebelum mahasiswa itu pergi atau melakukan kegiatan magang. Ya, jadi eh, yang disampaikan di sini adalah materinya itu berkaitan dengan bagaimana dia itu merancang atau membuat minimal sebuah prototipe untuk dijadikan tugas akhir mereka. Ya, jadi nanti ada yang saya ajarkan di sini itu ada metodenya, metode dalam artian metode untuk merancang seperti fishbone, kemudian five way model, five way mentor dan seterusnya. Ya, untuk tools kita punya tool sendiri dalam merancang itu menggunakan metrik morfologi. Ya, metrik morfologi ini saya pakai di beberapa penelitian saya yang digunakan untuk ketika kita merancang suatu mesin yang baru. Nah, ini di sini ada 16 kali pertemuan ya, jadi mana capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada 8 ya. Bisa dilihat di sini mampu memahami pentingnya perencanaan dan mendesain sesuai dengan metode perancangan, kemudian mampu memahami acuan desain dalam pengembangan produk. Terus yang ketiga adalah mampu melakukan riset mengenai customer, kondisi produk bagaimana, yang diminta seperti apa, dan mengaplikasikannya menggunakan program CAD, komputer di desain. Terus ada mampu membuat sketsa alternatif atau sketsa desain dengan menggunakan gambarnya bisa menggunakan 2D AutoCAD atau 3D Inventor. Terus yang kelima, mampu mengurai desain yang akan dibuat atau diproduksi. Apakah desain tersebut nanti reliable atau gampang bisa dibuat atau tidak. Standar partnya, standar yang harus dimesinkan seperti apa. Terus yang keenam, mampu menjabarkan rangkaian proses produksi dari mendesain hingga produksi alat. Ya, prosesnya seperti apa, karena bisa mampu menjelaskan. Terus mampu memanfaatkan teknik produksi dengan 3D print. Di sini kita punya teknologi rapid prototyping. Jadi mereka akan membuat semacam alat prototipenya ya. Jadi mereka untuk tugas mereka itu mereka membuat semacam prototipe untuk mereka latihan untuk membuat sebuah produk. Terus yang ke-8 itu mampu bekerja mandiri kelompok serta bertanggung jawab atas hasil yang dicapai sesuai dengan rencana proyek yang dibuat. Jadi nanti hasil akhirnya adalah sebuah proyek yang dimana mereka itu mengerjakan atau mendesain, kemudian membuat, terus menilai dari desain yang mereka buat. Terus kemudian jadi barang jadi menggunakan proses rapid prototyping. Buku yang diambil ini ada beberapa buku. Yang pertama saya pakai Henning K. Bornerfield ya, itu tahun 2007 sama buku dari Pak Sudibyo dari Admi Cikarang ini untuk kalangan sendiri itu tentang mekanisme, jadi kekuatan mekanisme yang dipakai pada perancangan seperti kekuatan, poros, sambungan, bantalan dan sebagainya. Elemen transmisinya seperti apa. Terus nanti kemudian pendukungnya saya pakai beberapa tulisan yang pernah saya buat. Itu ada perancangan penghulu dinamo otomatis, itu kemudian di jurnal Apply of Mechanical, kemudian ada perancangan dan simulasi rangka, ini dipakai untuk mereka yang nanti setelah membuat mereka bisa paling minimal bisa mensimulasikan. Untuk ini ada di jurnal Infokar, kemudian ada juga metode morfologi, itu ada di jurnal eh, biologi manufaktur. Kemudian ada rancang bangun alat portable sawit. Ini ada di jurnal kelapa sawit dari penelitian yang pernah saya lakukan. Kemudian ada robot desain rancang bangun pembersih visual PV. Ini juga penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, dari lima ini adalah sudah mewakili nanti ketika teman-teman akan mulai mendesain karena semuanya berhubungan dengan rancang bangun atau perancangan. Pertemuannya ada 16 di mana ada bobot masing-masing. Bobot paling tinggi yang saya buat itu ada nanti di penilaian evaluasi tengah semester. Jadi bukan ujian tengah semester tapi evaluasi tengah semester dan nanti ada di eh,
ujian akhir semester. Itu poinnya masing-masing 20. Poin tertinggi kedua itu ada di project yang mereka lakukan, yaitu tugas project yang mereka lakukan. Itu dari pertemuan ke-15 terakhir, di mana mereka ini membuat mempresentasikan hasil project dalam bentuk prototipe alat. Jadi mereka membuat sebuah alat yang sederhana, nggak perlu, emang nggak terlalu detail karena mesinannya hanya menggunakan teknik prototyping, tapi mereka bisa membuat dari sketsa, membuat project dari sketsa sampai dengan nanti jadi sebuah prototipe alat. Kemudian untuk komposisi nilai, ini bisa dilihat bahwa hasil observasi dan hubungannya dengan CPMK 1, 2, 3, dan sampai dengan 8 itu bisa kita total jumlahnya ada 100%, ya, di mana yang paling tinggi tetap di evaluasi tengah semester dan ujian tengah semester. Kemudian evaluasi ini berbentuk tes dan non-tes atau lembar observasi kinerja di mana ada aktivitas partisipatif. Jadi saya nilai juga kehadiran mahasiswa dalam praktek dan teori, ya, ini dapatkan teorinya. Kemudian ada kena kognitif, itu berupa pengetahuan tentang tes menggambar, ya, menggunakan program CAD karena untuk perancangan itu sangat membutuhkan program 3 dimensi CAD, ya, itu bisa menggunakan Inventor atau AutoCAD dan mungkin SolidWorks, ya. Ini saya juga mengajarkan tentang Rhinos. Kemudian untuk toolsnya yang dipakai untuk perancangan itu kita pakai tools metric morphology. Jadi ini sebuah tools, ya, bukan sebuah metode, ini sebuah morphology di mana untuk merancang sesuatu itu butuh semacam pilihan, sehingga pilihan tersebut nanti berujung pada bentuk variasi yang berbeda. Jadi dengan pilihan yang mereka buat, nanti variasi yang dibuat akan berbeda-beda. Jadi keluaran dari ini adalah variasinya ada lebih dari satu variasi bentuk dari prototype. Dan nanti akan dinilai mana yang paling bagus dan mana yang paling mudah untuk dibuat. Terus kemudian untuk tugas itu menggunakan hasil proyek perancangan, ya, itu membuat laporan tertulis, kemudian presentasi hasil proyek, ya. Sagus membuat prototypingnya, ya. Untuk presentasi proyek itu saya poinkan untuk tugasnya itu sebesar 34% pada bagian presentasi ini, dan sisanya itu pada evaluasi tengah semester yang biasanya berbentuk jawaban tertulis, dan nanti ada ujian semester yang sama juga membentuk sebuah produk, dan itu menggunakan presentasi yang saya poinkan sebesar 20%. Dengan total semuanya itu 100% untuk penilaian. Terus untuk instrumen, jadi dari subscriber satu sama bentuk instrumennya, uraian dan observasi itu ada nilai kognitif, afektif, dan motorik. Ini di di tabel ini sudah ada pembagiannya, mana yang memang lebih banyak ke yang kognitif. Tetapi saya juga buat untuk mereka juga ada nilai afektif dan psikomotoriknya. Jadi mereka membuat dan mereka melakukan. Dan mereka memakai mesin 3D printing secara langsung. Kemudian ada rubrik skala persepsi, ini untuk penilaian bentuknya. Terus ini instrumen penilaiannya, ya, yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa itu adalah aktivasi partisipasif alias kedatangan, kehadiran, dan eh, keaktifan di kelas, ya, itu 16%. Kemudian hasil proyek itu 34%. Kognitif pengetahuan 10%, itu berupa tugas. Kognitif pengetahuan berupa evaluasi tengah semester itu 20%, dan kognitif pengetahuan berupa ujian akhir semester itu 120%. Jadi totalnya 100% untuk penilaian saya. Seandainya mereka mereka gagal, ini akan difokuskan kepada cek PNK yang mereka belum. Jadi perbaikannya atau revisiannya atau misalnya remedialnya itu perbaikannya adalah ke titik di mana CPMK mereka itu belum terpenuhi, ya. Jadi kalau misalnya CPMK mereka belum terpenuhi, maka perbaikannya akan fokus di CPMK yang mereka belum kuasai, gitu. Kira-kira itu penjelasan dari saya tentang RPS. Berikutnya adalah video pembelajaran yang di kelas atau di lab yang bisa saya lakukan, dan kegiatan mahasiswa yang biasanya mahasiswa kerjakan ketika di lab, foto-foto dan video. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, pagi ini kita akan coba bahas tentang apa itu mendesain, ya, atau engineering design. Yang pertama itu apa itu desain? Jadi kalau kita mau mendesain, ya, teman-teman membuat apapun partnya, membuat mesin shader yang teman-teman buat sekarang itu, ya, itu perlu dicek dulu kebutuhannya apa dulu, ya.
Di sini kebutuhan yang dipakai itu kebutuhan dari tempat teman-teman magang. Ya. Teman magang, nanti teman-teman akan ketemu sama pembimbing magang. Ya. Teman-teman akan pertama sebelum pertama tuh muter-muter dulu ke pabrik, ya, kemudian lihat permasalahan apa di pabrik, terus ada permasalahan apa. Lalu teman-teman double berikutnya sampai setahun berikutnya itu teman-teman akan memecahkan masalah tersebut dan akan jadikan TA teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu kalau kita membuat memecahkan masalah, teman-teman harus tahu dulu kebutuhannya apa. Ya, kemudian dibuat mapnya atau ini kalau saya mau buat itu butuh apa saja, data apa saja yang perlu saya siapkan, ya. Data-data misalnya, saya produksinya itu selama ini produksinya itu tidak stabil. Kadang-kadang kalau membuat part butuhnya kadang 1.000, hari berikutnya 20.000, hari berikutnya 5.000 lagi, hari berikutnya tinggi lagi, ya itu nggak stabil tuh. Nah, kenapa? Kok dicek kenapa? Oh, dicek ternyata si ngerjain atau yang buat itu manusia. Teman-teman sebagai orang mekatro, ya kan, mekanik elektronika, ya teman-teman membuat sebuah sistem otomatisnya, ya enggak? Yang gantiin yang tadinya tidak stabil gara-gara orangnya itu misalnya kencing lah, di telepon istrinya suruh pulang lah, ya kan? Akhirnya kamu teman-teman buat robotiknya, gerakannya bagaimana sehingga jadi lebih cepat, lebih stabil. Ya, meskipun di akhir bulannya tetap jumlahnya sama. Ya, misalnya kebutuhannya 20.000. Setiap hari dibagi 30 ya, 30.000 bagi 30 berarti kan seharinya 1.000 biji kan. Nah 1.000 biji nanti kalau misalnya kadang-kadang dapat 1.000, kadang-kadang dapat 2.000, besoknya dapat 500, kan nggak stabil tuh. Nah memang akan buat jadi stabil sehingga jadi lebih gampang dikontrol, ya. Nah setelah di mapping baru buat produknya. Buatnya apa? Mecahinnya apa? Namanya orang teknik ya, buatnya mesin ya atau sistem. Teman-teman bisa buat sistem. Kalau teman-teman maunya supaya apa? Ya, atau kebutuhan pabriknya, bukan supaya teman-teman ya. Itu punya apa? Design is the action of the beginning something new and desired into existence. To proactive sense and dissolve or dissolve, membuat jadi soft ya, seperti apa? Soft ya. Masalahnya jadi dari soft, udah terpecahkan ya. Bisa memecahkan atau bisa tidak dipecahkan ya. Problematik situasi by design. This component of routine adaptive and design expertise brought to bear and complex dynamic solution. Jadi kalau kita memecahkan suatu masalah ya, itu bisa macam-macam caranya ya. Dan desain itu adalah salah satunya, membuat desainnya. Ya. Ini memang fokus ke engineering design. Jadi teman-teman yang teknik itu pasti sudah banyak mengenal komponen dari engineering design. Ya. Dia ada proses design system, komponen, proses pengadaan, sales needs, kebutuhannya apa dari sana. Ya. Sini definisi yang lain itu bahwa si Joseph Sting ini dia bilang bahwa mekanik mesin itu udah ya itu buat mesin, buat produk, buat bangunan, struktur itu adalah sebuah desain dan instrumen. Mechanical design include all mechanical design, but is a broader study because include all discipline and mechanical engineering. Memang paling banyak orang mendesain itu adalah orang mechanical engineering, tapi saya saya beli orang mechanical akan desain, enggak ya, teman-teman juga akan desain, jelas pasti, ya kan? Nah, nanti tinggal nanti teman-teman misalnya ketemunya satu masalah seperti apa, bahkan sebuah program pun ya, program misalnya buat sistem absen gitu kan, atau sistem controlling pengontrol barang tadi ya, barang datang, barang masuk, gimana PIC-nya gimana, itu bisa jadi istilahnya kayak sebuah mechanical design. Jadi kalau kita buat cycle-nya dari si masyarakat mintanya apa, kemudian kita merekomendasi atau menampung ya, melihat dulu apa yang sudah dibutuhkan, kemudian compare. Ingat
kita mendesain itu tidak pernah sesuatu yang baru, pasti sudah ada yang pernah membuat, ya, pasti sudah ada yang pernah buat. Nah, tinggal teman-teman itu mengcompare, ya. Istilah amati, tiru, modifikasi itu benar ada, ya. Jangan cuma amati, tiru doang, gak ada modifikasinya, ya. Justru yang paling menarik yang modifikasinya di situ. 70% dari produk tas atau harga produknya itu ditentukan dari bentuk atau desain bagaimana. 70%. Ya, tetapi harganya desain ini orang desainnya itu hanya 2-10% dari produk tasnya. Jadi kamu orang desain itu memang lebih besar peluangnya tidak bisa depan, tetapi ya. Tapi kalau dijual ya harga kita tuh cuma 2-10% harganya. Ini teknologi ya. Jadi ini itu sebuah tool, tools. Metode bukan, ini tool aja, tools. Ya. Tools yang berawal dari black box itu kita kalau kita mau mengolah misalnya dari kelapa ya, dari kelapa kemudian menjadi minyak, itu ada proses yang kita nggak tahu di situ, ya, namanya black box. Kita nggak tahu kelapa yang dari pohon kemudian jadi minyak atau dari kelapa sawit kemudian jadi minyak sawit, itu prosesnya bagaimana tuh ada dalam sebuah kotak black box. Kita nggak tahu isinya apa. Ya, itu kita sebagai orang desainer itu yang bikin atau menentukan. Misalnya ini, pokoknya ya mengenai bos kan ya, mesti tingginya pokoknya ya kan. Pokoknya ini nanti saya punya sebuah motor, ya, motor atau mesin, yang nanti mesin tersebut itu ada inputan shaftnya. Tahu input shaft ya? Kalau kancah yang di ini, kalau ini berarti inputannya apa? Ya ini inputannya ini ya. Ini inputannya, ya. Inputan shaft namanya, ya. Input shaft, kemudian ada output shaft dan ada shaft piston. Ya. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, ya kan? Bentuknya kayak gini, harus pas masuknya, ya kan? Itu permintaan dari customer kan, begitu. Bookingnya 12 jam per hari, terus yang dipakai harus bisa sama atau part yang dipakai dalam mesinnya ini adalah bisa untuk environmental suhu ruangan atau situasi yang well adapted atau biasa apa yang mana yang macam-macam gitu. Ini maintenance, wah ini suka banget orang ya. Nah itu maintenance itu perlu enggak? Ya. Kemudian dari inputan, biasanya orang juga praktek itu biasanya hati-hati, jangan bilang pokoknya jauh, pokoknya dekat gitu ya, lama, mahal, tapi nggak ada angkanya. Angka itu yang mungkin teman-teman penting. Jadi ada angka semara CPM kah, CPM kah, ya permintaan sih kamu catat itu. Dan ini dimasukkan ke dalam namanya requirement list. Kalau buat daftarnya, itu dicatat semua tuh permintaannya si customernya ya. Kalau kamu besok bimbing lapangannya ya, catat semua tuh. Kemudian kamu cek mana yang demand, mana yang wish, mana yang cuma pokoknya ringan lah Pak Win, mintanya buat truk pokoknya ringan, itu nggak mungkin kan? Oh, berarti cuma harapan saja. Kalau demand berarti itu harus dibuat. Terus udah bedanya demand sama wish. So teman-teman, ini penting cerita kenapa? Karena customer itu raja katanya. Maka dia kalau minta ada berubah-ubah. Ya enggak? Kalau berubah-ubah, nah, udah jadi nih, saya jadi begini. Wah, kayaknya kurang ini Pak. Kan? Kurang ini Pak. Kamu catat. Kamu tangan dia dan nanti tuh bahwa dia setuju sama yang demand wish-nya itu, spesifikasi begini. Kamu nggak bisa, dia nggak bisa mengelak. Kamu mintanya ini, gitu ya. Jadi demand dan wish ketika Anda mau merancang sesuatu itu sangat penting. Ya. Dan buat mana yang demand, mana yang wish. Terus saja semua yang diinginkan terus semua. Kita bisa buat 3 buah. Kalau tadi permintaan tadi ya, kita buat namanya sistemnya ini ada sub functionnya atau disebut dengan permintaan utamanya juga apa?
Jadi kalau kita membuat sebuah matriks, ini ada terminologi ya, kita membuat sebuah tuntutan, kita harus tahu dulu nih subnya mana ya, terus function yang diminta itu apa. Tadi kalau kita bilang mubah RPM, berarti function yang diminta adalah transmission. Kalau kita mubah RPM itu convert speed, ya kan. Kemudian ada gerakan yang naik turun, bisa nahan 2000 Newton. Ya udah, berarti itu ada convert sistem yang berupa rotary motion jadi linear motion. Ya, itu tiga subfunctionnya. Nah, di sini kita mau buat, ya. Kalau subfunctionnya sudah dapat, Anda buat variannya, ya, variasinya. Kalau saya itu kalau dalam box itu bisa menggunakan gear, ya kan? Gear itu bisa dibuat untuk mengkonversi RPM-nya dari tinggi ke rendah. Oh, selain itu kita juga bisa pakai bel. Kita bisa pakai rank pinion, kita bisa pakai sprocket dan gigi. Kalau sprocket ya rantai dan gigi. Ya. Oke, untuk tugasnya itu teman-teman buat sebuah manual shredder ya, manual shredder yang memecah plastik tadi, ya, di mana di sini ada proses assembly-nya, ya, dari porosnya, kemudian ada namanya ini bolt, washer, ya, kemudian ada turning axis, kemudian ada bearingnya, ruangan bearing, ya, namanya istilah spacer, ya. Sini dibuat, ya kan, gambar, dibuat, didesain. Kemudian ada gearnya dilihat di sini ada ukuran gear dan jumlah giginya, ya. Giginya itu ada 16, ya, 13 dan 11, ya. Jadi yang kecil yang besar. Di sini ada blade-nya, ya. Blade-nya teman-teman nanti silakan dibuat blade-nya. Nanti akan dibuat terus sendinya, ya, yang dibuat nanti dibiting sampai jadi sebuah mesin shredder. Buatannya ini menggunakan mesin Prusa, Anikubik, Elder, bisa, ya, silakan dipakai mesinnya. Kemudian nanti setelah selesai mesinnya, jangan lupa untuk laporannya dibuat. Oke, laporannya untuk project kalian bertiga. Oke, itu aja dari pertanyaan mungkin tentang tugasnya dan tentang prototyping dan perancangan. Itu aja, ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Malik nggak ada? Stefan nggak ada? Ada satu sebenarnya saya nggak jelas. Apa? Ya misalnya customer minta murah bagus gitu, gitu ya. Sedangkan murah bagus ini kan lumayan bertentangan. Kalau mau bagus ya mahal. Ya. Mau murah ya nggak terlalu bagus. Ya. Gimana tadi? Gini, murah dan bagusnya orang itu pasti ada istilahnya kayak sambungannya atau linknya. Jadi begini, kita bisa pakai sesuatu yang murah, tapi bagus, tapi butuh perawatan yang lama, perawatan yang sering dirawat. Ya, kayak kita beli mesin bor yang punya Cina sama mesin bor yang punya Bosch. Bagi satunya 500.000, satunya 1.500.000. Oleh yang ini ngebor, mau kondisinya di situ debunya kayak apa, gak masalah. Kalau yang ini setelah ngebor harus dibersihkan kita. Ya, gak apa-apa, kita bisa buat sesuai permintaan mereka, kosnya sekian dan kualitasnya lumayan bagus bisa. Tetapi apa efeknya? Perawatannya harus sering. Itu sudah terjadi. Gak masalah. Bahkan beberapa perusahaan yang bilang gunakanlah produk Cina, gitu. Ya kan? Supaya apa? Maintenance-nya itu bekerja terus. Ya kan, setiap minggu dia harus ganti bearingnya, setiap minggu dia harus cek bagian itunya masih bunyi enggak. Tapi kalau mesin Eropa, mesin Jerman, maintenance-nya main kopi aja, main Reni aja di dalam ruangan, karena dia nunggu aja. Ya, itu bedanya kalau kamu kerja di perusahaan Eropa atau perusahaan yang Cina, ya, bukan Cina tapi semuanya tetap bekerja sama, tetap berfungsi dengan baik. Yang penting perawatannya bagus. Jadi kalau misalnya kita ke mesin, ya, kalau murah udah bisa juga murah dengan kualitas bagus, oke. Kita lihat dulu tadi, dia buka kulkas, dia cek, ya kamu cek gudangnya, dia punya part apa aja yang dipakai,
Ya, kadang-kadang kayak gini, PT itu kadang-kadang beli alat, terus mau dibuat gak jadi, terus disimpan. Sering banget terjadi. Kayak misalnya kita butuh pompa, ya kita nggak bisa kalau pompa air, perusahaan itu perusahaan sintering, tapi di situ dia kita butuh alat buat nyiram oli supaya tadi misalnya disiram air begitu direndam partnya, capek orangnya, terus dia bikin dengan semprotan oli otomatis pakai air. Ya. Ternyata ketika dicek dia punya pompa itu, makanya dia minta buatin pompa buat bersihkan atau buat itu tadi partnya tadi direndam dengan oli supaya nggak berkarat. Ya. Kok punya itu Pak? Dulu pernah bikin tapi nggak jadi. Orang anak datang buatin, ya. Jadi kita cek dulu dia punya partnya nggak, jangan cek. Mungkin orang itu bilang pengen murah karena dia pikir oh saya punya nih, umpamanya stok partnya di tempat gudang, sehingga saya bisa buatin yang murah. Jadi kalau gitu kamu harus bilang, oh berarti ininya bapak punya nggak Pak? Ini bapak punya nggak? Ada nggak? Oh kemarin di gudang ini kayaknya ada Pak. Jadi semua yang di sini tuh hanya akan kalau beli Pak, sebenarnya ini gratis karena ada di udah lebih murah. Tergantung kamu nyebutin ke pasar sama manusia ya, bisa nego ya. Tinggal ngomongnya bagaimana. Jadi kalau bilang ini murah ini bagus bisa, tapi itu efeknya macam-macam. Ya, kalau bagus dari mahal, biasanya ya itu. Yang aku dulu kan bikin tiang listrik dibaginya 4 juta. Itu kalau truk nabrak yang kayaknya bukan tiangnya, truknya yang kayaknya. Tiangnya sangat kuat. Gerbang depan itu derajatnya sangat kuat itu, ya kuat sekali, itu berat itu. Cari di PT mana yang gerbangnya sekuat itu buat sendiri itu. Angkatannya itu dari dulu semua orangnya, angkatan 5 ya buat. Itu buat sendiri itu. Dan baru dipasang setelah beberapa tahun ini. Sebelumnya nggak pakai itu. Itu kuat banget, itu sangat berat. Jadi tergantung. Ya, oke bisa murah, bagus, tapi perawatannya banyak, atau dibuat mahal dikit, perawatannya agak lama, tapi ya perawatannya murah gitu. Jadinya kan mahal di awal, perawatannya murah, atau murah di awal, perawatannya agak mahal, sama aja. Jadi bisa diakali, tergantung. Jadi bilang murahnya seberapa. Tapi kalau nggak masuk akal ya jangan diain, bunuh diri namanya. Orang cuma saya beli 200 juta, kok diminta 100 juta ya? Gimana ini ya kan? Ada lagi itu ada. Itu cuma buat orang supaya nggak jadi beli sama kita. Admin sering begituin soalnya. Jadi biasanya ini kan yang tadi yang skala bagian minim maintenance. Iya betul. Kalau mau dibuat mahal, jangan cara yang mau dibuat ringkas, knockdownnya gampang, dipindahin yang lebih murah ya mungkin bisa juga. Mintanya begitu misalnya ya. Kalau begitu ya kita sambungannya mobil dilas kan, terus dibuat semua jadi kan lebih mahal. Kalau semua dilas itu murah. Tapi kalau dipakai pecah ya selesai. Ya kan, bisa dipakai kan. Jadi umur pakainya jadi sedikit. Jadi tergantung kalau kamu milihnya bagaimana tergantung. Sistemnya juga sama ya, bisa kamu buat sistem apapun ya kan, dengan PLC dan sebagainya. PLC-nya pakai apa? Tipenya. Nah, kalau pakai yang murah ya kan, kayak Pak Wahyu Setiadi ya, minta yang murah-murah ya kan, ya umurnya pendek. Ya. Kita beli sensor getaran harga 30 juta, sama satu getaran harganya 5 juta. Yang 30 juta sampai sekarang nggak ada yang protes perusahaannya lancar jaya dan sebagainya. Yang 5 juta, Pak ini nggak baca, Pak ini nggak cek, wah balik lagi ke bengkel, cek lagi, nggak jadi lagi. Ya, itu aja paling. Ada lagi Min? Cukup ya? Oke, bisa dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan prosesnya. Kita ketemu lagi besok ya. Selamat pagi.